Sudah? Ya. Ayo, mana? Sudah? Ya udah. Oke, Cut, gimana sekarang apa ya? Dengan kegiatan seperti apa menjalaninya? Alhamdulillah sekarang hari ini kita habis dari event MS Glow, seru banget tadi di dalam, ketemu sama teman-teman juga. Happy sekarang, alhamdulillah. Sudah semakin happy dengan anak-anak. Gimana sih artinya dirimu move on dengan kejadian yang kemarin? Oh ya harus dong, karena kan hidup terus berjalan dan harus selalu happy biar pembawaannya tetap bisa tenang. Karena kan ada anak-anak 3 orang yang memang perlu mental seorang ibu yang sehat buat mereka. Yang bikin big support selain anak-anak siapa sih, Cut? Orang tua, saudara, teman-teman, sahabat juga selalu ada, guru-guru juga siswa. Tapi untuk bicara soal move on sendiri ya, butuh waktu berapa lama dirimu akhirnya bisa pelan-pelan menerima keadaan? Kalau move on sih sebenarnya pasti butuh proses ya, namanya kita pernah berumah tangga 5 tahun, cuman emang aku jalanin semuanya dengan ya yang aku lihat itu adalah anak-anak 3 orang butuh sosok ibu yang memang aku harus tetap bisa bertahan dengan segala situasi. Artinya bukan berarti nggak boleh sedih juga, tapi aku tetap harus lebih menjadi seorang yang lebih baik lagi untuk anak-anak sih. Menghilangkan rasa traumatiknya seperti apa? Banyak, selalu ngikutin hal-hal positif, ke pengajian, terus ikutin hobi juga. Dan sekarang sudah mulai atlet ngikut anggar lagi mungkin seperti udah apa? Mulai aktif anggar lagi, udah mulai aktif anggar. Kemarin sempat ke Singapura juga ikut anggar. Seru karena aku mengenang 5 tahun yang lalu aku pernah jadi atlet anggar. Akhirnya comeback, apa pertimbangannya? Sebenarnya untuk meng-recharge energi aku aja, untuk biar lebih semangat, biar aku lebih percaya kalau aku bisa melakukan hal-hal yang aku suka lagi. Gimana untuk penyesuaian karena 5 tahun enggak sebenarnya kalau penyesuaiannya itu bisa aku bilang cukup berat karena banyak hal yang berubah dalam hidup aku, mulai dari ngurus anak sendiri, terus rumah, segala macam status dan lain-lain itu pasti berubah. Tapi aku menjalaninya tetap aku pikirkan yang positifnya aja. Jadi aku jalanin, aku nikmatin hari-harinya. Aku lihat anak-anak kayaknya mereka sangat butuh aku, jadi aku harus lebih bisa menerima keadaan aku saat ini. Jadi ibu tunggal, beratnya seperti apa? Jadi ibu tunggal, aku happy sih sebenarnya jadi ibu tunggal karena yang aku jalanin saat ini adalah hal yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya, tapi nggak seberat yang aku bayangkan dulu. Aku kira dulu nggak akan bisa ngelewatin fase itu, ternyata aku mampu. Sempat terpikir gimana nih jadi ibu tunggal, ternyata setelah dijalani. Iya, ternyata betul. Ternyata setelah dijalani, orang-orang juga support, banyak support dari lingkungan yang positif. Aku senang karena merasa dirangkul, dan aku mau bilang buat teman-teman di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin kalian terjebak dalam pernikahan yang seperti aku dulu, aku rasa kalian harus memikirkan ulang, apakah kalian harus bertahan atau kalian mencari diri kalian yang sebenarnya. Berarti ini sudah menemukan apa ya, sisi dirimu setelah pasca kemarin sendiri yang mungkin lama terkungkung kali ya? Iya, seperti kayak mungkin nggak langsung bisa menemukan diri aku yang hilang itu, tapi aku berusaha untuk mencari jati diri aku lagi. Aku berusaha untuk lebih baik lagi. Aku berusaha melihat bahwa di depan sana ada masa depan yang menanti aku sama anak-anak aku. Aku yakin hidup ini kan berjalan terus. Ada 5 tahun lagi, ada 10 tahun lagi, ada 15 tahun lagi, dan aku yakin di depan sana akan ada masa depan yang mungkin udah menunggu kami gitu. Apa sih yang target pas untuk anak-anak sendiri, planningnya sendiri untuk anak-anak ya yang pasti aku berharap semoga anak-anak aku sehat, menjadi anak-anak yang pintar, yang soleh, yang soleha gitu. Rumah lama masih stay atau sudah pindah? Udah nggak. Kalau untuk persiapan Ramadan sendiri ada yang beda nggak sih? Persiapan Ramadan, sebenarnya persiapan Ramadan ini aku agak takut sih, karena kan ini pertama kalinya aku Ramadan sendirian kan. Jadi
memang berbeda sama Ramadan lainnya. Jadi aku ya lagi mempersiapkan itu sih, cuman yang aku persiapkan ya pasti kayak berdoa, ya Allah semoga nanti di buka puasa pertama aku kuat, aku bisa menghadapin situasi aku dan aku bisa bahagia. Untuk perceraian sudah Perceraian sudah berjalan prosesnya dan sekarang lagi proses sidang. Nanti akan ada agenda pembuktian saksi ya dari pihak. aku. Oke, selama perjalanan sidang cerai ini apa yang dirimu rasakan? Apakah ada mungkin dari pihak keluarga suami yang terus WA atau Enggak sih, kita nggak komunikasi, cuman memang aku berharap proses perceraian ini berjalan lancar karena memang dari kedua belah pihak kita sepakat untuk berpisah. Jadi aku berharap aku bisa menemukan hal baik, dia juga bisa menemukan hal baik, ya kita sama-sama bisa saling menjadi yang lebih baik aja. agenda kapan lagi? Agenda sidangnya aku kurang ingat deh. Tapi kondisi anak-anak sendiri pasca ini mungkin seperti apa? Suka nanyain ayah. Kondisi anak-anak sendiri aku nggak bisa bilang 100% baik karena kan yang terlihat ya baik secara kasat mata, tapi belum tentu kan di dalamnya. Cuman aku berusaha untuk tidak ada trigger. Aku berusaha menjadi tempat teraman buat anak-anak aku. Tapi sempat kayak bertanya-tanya sesuatu yang mungkin kan ramai di media sosial. Iya. Bagaimana cara kamu juga untuk media sosial yang berkembang ini? Sebenarnya anak-anak itu sih nggak pernah nanya soal media sosial karena bukan belum ngerti kan. Jadi memang aku membentuk anak-anak ini supaya mereka tangkap itu bahwa orang tuanya sedang proses belajar, Abinya sedang belajar. Jadi kalau ditanya Abi kemana, aku jawab Abi lagi sekolah. Ya kita doain aja lah, semoga anak-anak nanti juga bisa ngerti dan bisa nerima ini dengan lebih baik lagi, dengan lebih bijak. Karena mungkin ada beberapa hal yang aku takutkan juga nanti video-videonya dan lain sebagainya. Itu jujur aku berharap anak-anak aku nggak pernah lihat video itu sih. Tapi menanyakan dia sekadar Pak Abinya sendiri atau justru nggak ingat? Menanyakan, pasti menanyakan, namanya juga anak kecil kan, tiba-tiba Abinya nggak ada di dekat dia, pasti dia nanya. Cuman aku nggak menjawab nggak menjawab menjelek-jelekan atau tidak. Yang pasti aku selalu bilang kalau Abi sekarang sedang sekolah dan Abi sekarang sedang belajar. Jadi anak-anak sekarang kalau misalnya siapapun yang nanya, kadang pasti ada aja orang yang iseng-iseng nanya, Abinya mana? Pasti anak-anak udah refleks, Abi lagi sekolah gitu, Abi lagi belajar. Jadi mereka juga masih polos banget, 4 tahun, 3 tahun, 6 bulan. Itu tuh masih anak-anak yang ya ampun, kadang ngomong masih lidahnya masih belum benar gitu. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan yang jarang mereka menanyakan hal-hal yang memang berkaitan sama kasus itu secara detail tuh anak-anak nggak tahu gitu. Tapi dari pihak keluarga suami ada yang sering jenguk gitu Atau kan? ngasih Nggak pernah. uang jajan Kalau buat jenguk nggak pernah jenguk. Kalau uang jajan kemarin pas ulang tahun tuh sempat ngasih hadiah ulang tahun. Cuman kalau untuk jenguk atau komunikasi itu nggak, kayak mungkin sama-sama sibuk ya. Jadi akunya sibuk, beliau juga sibuk. Jadi berarti neneknya kakeknya nggak. ya sudah teman-teman, Tapi doanya aja ya. Sudah memaafkan belum sih dari dalam hati? Aku memaafkan dari dalam hati, memaafkan untuk aku dan anak-anak aku pasti harus. Karena aku yakin dengan aku memaafkan, aku akan melangkahnya lebih ringan. Jadi aku nggak nyimpan dendam sama sekali, aku nggak pernah marah sama mereka. Aku memaafkan, tapi aku tidak pernah ingin. Tapi masih trauma. Masih trauma. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya.